Irjen Verdi Sambo, resmi dipecat dari Polri. Karir Jenderal Bintang 2 itu, di Korps Bayangkara benar-benar tamat. Sempat tak terima atas pemecatan dirinya, Sambo mengajukan banding melalui Komisi Kode Etik Polri, KKEP. Namun, sidang KKEP menolak bandingnya. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri tersebut, resmi diberhentikan secara tidak hormat. Kini, perwira tinggi Polri itu, dibayangi ancaman hukuman mati, sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo sedianya mengukir karir moncer selama berkiprah hampir 3 dekade di kepolisian. Dia bahkan disebut-sebut sebagai Jenderal Bintang 2 termuda. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan, tanggal 19 Februari tahun 1973 itu, merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 1994. Sambo berpengalaman di bidang reserse. Tahun 2010 dia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat. Kariernya terus menanjak hingga tahun 2012 ditunjuk sebagai Kapolres Purbalingga. Setahun setelahnya, dia menjabat sebagai Kapolres Brebes. Kian melesat, pada 2015 Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Dia juga sempat dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat Kasubdit 4, lalu Kasubdit 3, Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Bareskrim Polri pada 2016. Lalu, tanggal 16 November tahun 2020, Sambo mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Siapa sangka, ini merupakan jabatan terakhirnya sebelum didepak dari Polri. Sepanjang kariernya, Sambo pernah terlibat dalam pengungkapan sederet kasus besar seperti bom Sarinah Tamrin 2016, kasus kopi mengandung sianida, 2016, kasus surat palsu tersangka Joko Chandra 2018, hingga kebakaran gedung Kejaksaan Agung RI, 2020. Kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, menjadi awal mula runtuhnya karir Sambo di institusi Bayangkara. Kasus ini pertama kali terungkap pada tanggal 11 Juli 2022. Narasi yang beredar di awal, Brigadir J tewas, setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli 2022. Mulanya disebutkan bahwa peristiwa itu berawal dari dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati. Imbas kasus ini, Sambo dinonaktifkan dari posisi Kadif Propam Polri, pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Selang 2 minggu tepatnya tanggal 4 Agustus tahun 2022, dia resmi dicopot dari jabatannya. Bersama dengan 9 anggota kepolisian lainnya, Sambo dimutasi sebagai perwira tinggi Pati Pelayanan Markas Yanmak Polri. Seluruhnya diduga melanggar kode etik karena tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua pun terus berjalan. Tepat tanggal 9 Agustus tahun 2022, Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana. Dia diduga menjadi dalam pembunuhan berencana terhadap anak buahnya sendiri. Kapolri Jenderal Listio Prabowo memastikan, tak ada insiden baku tembak maupun pelecehan di rumah Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya, Sambo memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli 2022. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Tak hanya diduga menjadi otak pembunuhan, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua. Perbuatan menghalangi penyidikan dalam kasus ini mulai dari perusakan dan penghilangan CCTV, hingga perusakan tempat kejadian perkara TKP. Sambo sempat mengajukan permohonan pengunduran diri dari Polri beberapa hari sebelum sidang KKEP. Namun, permohonan itu ditolak oleh Kapolri. Polri tetap memproses dugaan pelanggaran etik Sambo melalui sidang KKEP yang digelar Kamis tanggal 25 Agustus 2022 hingga Jumat tanggal 26 Agustus 2022. Hasil sidang kode etik itu menyatakan, Sambo diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri. Tak hanya itu, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus (Patsus) selama 40 hari. Atas keputusan majelis sidang ini, Sambo tak terima. Dia langsung mengajukan banding. Lewat 3 minggu kemudian,
nasib Sambo diputuskan. Polri ketuk palu, memutuskan menolak permohonan banding Sambo terkait pemecatannya sebagai polisi.